Kamu mau Nggak apa? ada gunanya juga Ya, kita ribut-ribut. Kamu mau datang bakar tuh Mahkamah Agung. Kamu bakar-bakar sana sini. Kan nggak ada tuh. Sama Ini kayak MK sistem. kemarin. Sistem, makanya saya bilang Anda senang tidak senang ini sistem. Kami mohon maaf, ada partai kami yang ada kader kami yang pengkhianat, kan itu aja. Tapi kalau itunya kita hormati semua. Kita hormati. Hak asasi hukum bagi semua orang atau ada amis-amisnya kalau abang lihat? Kita dari kacamata mana kita bisa jangan ganggu kalau nggak mau ikut bergabung kan, itu rame ya. Tapi kan nyatanya kan yang mengganggu dari dalam juga, bukan dari luar. Oke, kembali lagi di Total Politik dan kita sudah bersama Dua babang kita. Yang mulia. Ya, Tante. Ya. Pening aku tante. Tapi memang makin pening. Iya. Kenapa? Iya, jangankan aku. Prabowo aja juga udah pening sekarang. Masa? Ya, aku lihat Bu Mega aja kemarin pening di Rakernas. Prabowo karena dia bilang apa? Makanan bergizi. Bukan makan gratis lagi. Jadi sarapan bergizi. Tapi kan sudah mulai berubah. Udah mulai berubah. Nanti belum apa, baru digosok dikit aja. Langsung tikam kan. Belum lagi apa? Belum. Apa lagi? Iya. Susu mau diganti sama telur. Aduh, makin kusut. Bang Margarito makin pening dia. Ini pembela setia. Ini yang mestinya Yusril mimpi tuh mau jadi menteri kehakiman. Kalau aku Margarito. Kalau Pak Prabowo nonton, Margarito nih hopeng aku. Bang, coba abang, ini Pak Prabowo lagi nonton kita nih misalnya, abang apa yang mau abang katakan ke Pak Prabowo? Pak Prabowo, tolong diperhatikan Indonesia bagian timur. Maluku Utara. Profesor Doktor Hukum Tata Negara. Abang kan pernah keliling semua kabupaten di. Sudah, udah Coba semua. apa terus Kasih cerita pesan dia. Iya, karena pesannya. pemimpin itu apalagi menteri harus membumi. Ya Pak Margarito, sahabat aku ini, aduh aku tahu lah. Kami biar kadang-kadang tegang, tapi kalau jujur saja, kalau kami dari jarang ketemu, ini yang namanya benci tapi rindu. Kalau sama Bang Hotman. Kalau Hotman kalau perlu dalam mimpinya dia tahu, aku jangan Tuhan tolong jangan aku ketemu Ruhut. Dalam mimpi pun gak mau ketemu. Dia dalam mimpi pun enggak. Kalau aku maunya ketemu dia. Aku senang numpang beken. Kan dia beken kali sekarang. Bang, jadi apa lebih cocok Bang Margarito ini? Posisi menurut abang? Menteri Hukum dan HAM lah. Oh gitu. Karena ini tokoh HAM juga. Kalau kata Bang Margarito waktu podcast di sini Bang, beberapa waktu lalu, dia bilang gini, aku nih 2 kali Dinda jadi saksi ahli di MK, ya kan? Ini yang kemarin yang ketiga Bang ya. Tapi kan untuk yang menang kali ini yang kali ketiga menang. Memang beda Dinda, sejuk rasanya kalau menang itu kan tenang, sejuk. Beliau ini pernah tenang banget kan. Dulu waktu SBY kan tenang banget. Dan Bang Margarito ini Bang, kan kesaksian 20 menit ya Bang ya? Iya. Ya ada kali 7 menit dia sapa dulu sama satu kan. Abangku. Abang aduh ini hakim ini. Kalau menang nggak ada yang protes Bang. Gimana Bang Margarito ini ada keinginan dari Bang Ruhut nih, abang nih bantu-bantu Pak Prabowo lah dari dalam. Iyalah. Kita dukung Bang. Ya, kalau beliau Pak Prabowo ya udah beres tuh kan. Beliau kan bukan Pak Prabowo. Dan, tapi aku bisa nanti bilang sama Pak Luhut Binsar Panjaitan. Gitu. Emang Pak Luhut masih berpengaruh Bang di Pak Prabowo? Waduh, aku orang yang pernah dan sangat dalam mendampingi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Aku tahulah bagaimana persahabatan antara abang dan adik ini. Prabowo sebagai adik, Pak Luhut sebagai abang. Gajah besar, gajah ini ya, gajah muda. Iya. Dan aku masih ingat ini cerita nih lucu nih kalau mereka nonton ketawa nih. Periode pertama yang tarik aku dukung Pak Jokowi, jujur saja Pak Luhut Binsar Panjaitan.
Paten juga Bang. Pak Luhut bos, ya. Aku masih ingat itu sama Pak Luhut, aku bilang, Bang, jangan gitulah Bang. Aku udah kedua kali nih, menang lagi aku DPR Bang. Ya. Aku hormati Pak SBY Bang, aku kader Demokrat, kan gitu. Ya udahlah, kan kau udah menang, sekarang kau dukung lah. Kan gitu. 2014 nih ya. 2014 ya. Wah. Cerita lucunya gimana? Pak Prabowo sama Pak Luhut. Jangan. Oh iya, periode kedua. Kan Pak Prabowo maju lagi. Ya. Karena gini. Dia pertama tadi. Yang pertama itu, Iya. gimana aku nggak kalah Bang, abang nggak dukung aku. Luhut enak jawabannya, memang Luhut tuh orang pintar. Wah, jangan bilang gitu. Kau pernah minta tolong sama abang kau ini? Pernah nggak? Kan nggak pernah. Kan gitu. Abang ada di situ tuh waktu itu. Enggak, Bang Luhut cerita sama kami. Dia komplain kan. Ya. Periode kedua, dia maju lagi kan. Dia minta didukung sama Pak Luhut. Pening aku. Dia minta aku dukung. Ya, gimana Hut, kan kita kan Pak Jokowi. Ya udahlah, nanti aja lah Bang. Yang penting Pak Jokowi 2 periode dulu, kan gitu. Kita main lagi. Ya. Kita kedua kali lebih mudah menangnya. Kalau yang pertama nggak mudah loh menangnya. Berat itu. Semua tim kami Bravo 5 cukup seperjantung Pak Margarito. Ya. Sampai waktu mau dibuka kotak suara itu, di ruang Bravo 5 itu aku cuma berapa orang aja, yang lain tokoh-tokoh jenderal-jenderal itu nggak ada. Kita ya namanya lah, pasti TV kita Surya Paloh lah, Nasdem kan, Metro TV. Kita dengar Metro TV, kaget nggak? Kalah kita hitungan pertama bos, kalah. Ya, wah. Tapi nggak tahu gimana tiba-tiba ada kucing kejar tikus. Antena dalam kami jatuh. Kan gitu. Jatuh, putus hubungan. Kita udah tegang nih kan, lagi menang nih Pak Prabowo, ya. Kita rapiin, balik, masih goyang-goyang. Aku pindah channel SCTV. Pak Jokowi udah menang, nggak jadi, jantung kami berhenti. Langsung ku telepon Pak Luhut langsung datang ke posko sama si kakak, sama ibu, ya, istri Pak Luhut, ya. Kita hitung lah tuh kan, cukup tegang waktu itu. Aku juga hati kecil pada waktu itu, jujur aja. Keluarga kami dengan Pak Prabowo itu sangat dekat, ya, sangat dekat. Jadi ya, tapi ya Pak Luhut Jokowi, ya aku ikut Jokowi. Sampai akhirnya Jokowi cukup bersahabat sayang sama aku. Ya sampai di acara Demokrat aja SMS abang dibacain presiden. Oh waktu itu. iya, dia, aku bilang, Pak, Bapak kok sayang banget sama aku. Aku barang langka ya, manusia antik. Udah ketawa deh. Nih, abang gimana perasaan abang lihat Bang Margarito dulu membela-bela Pak Prabowo dulu? Waduh, itu aku sebenarnya Kan sama juga beliau bela-bela Pak SBY juga dulu. Iya. Loyal total. Ya. Jadi aku ini kenapa sekarang umur aku 17 tahun loh. 71 jadi 17 lah, biar keren kan. Karena aku idola dengan Pak Margarito. Kenapa? Kan kami sekarang kan jujur aja, kami kan di luar, Pak Margarito di dalam. Kan di dalam dia sekarang. Aja gitu. Dia sekarang di dalam kan. Aku lihat Pak Margarito di luar makin muda. Tapi semenjak di dalam dia udah mulai cut-cut. Aku takut tuh Pak, hati-hati Pak. Benar itu Bang. Belum. Kan beliau Prabowo udah beres tuh, ini kan. Kan beliau proposaman kita juga di luar semua. Tapi Pak Prabowo itu orang nggak bisa ditebak loh. Bisa Pak Margarito, tenang. Yang udah mimpi-mimpi kayak si Jul itu ketua yang partainya Lambang Matahari ya. Si Jul mau minta jatah 4 apa 5 menteri. Gimana dengan yang lain? Begitu juga cendekiawan, begitu juga kampus, begitu juga kayak Pak Margarito. Ya, PAN itu satulah. Satulah, partai-partai itu satu-satulah. Contoh AHY, keren kan? Iya, saya tidak menuntut ya
banyak-banyak menteri karena kan dia udah selamat, cukup dia aja kan, paling nggak diperpanjang. Tapi ada yang lebih muda lagi Bang. Ini bicara muda tua nih. Itu ada aturan yang membolehkan orang yang lebih muda lagi bisa maju Di pilkada. di pilkada. Ya Wah, di PKPU kan itu. Iya, PKPU putusan MA. Mahkamah Agung. Gubernur 30 tahun, Bupati Wali Kota 25 tahun gitu ya. Ya. Lalu Itu kan- direview ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan itu bertentangan gitu ya. Jadi MA. ya, MA gitu kan. Lalu Mahkamah Agung. ya udah nggak ada batas bawah gitu ya. Tetap pas dilantik umur 30 tahun. 70 tahun gitu ya. Ya, Ya, masalahnya adalah sistem ini tidak memberikan ruang, memberikan prosedur lain untuk mengoreksi itu, sama dengan di Mahkamah Konstitusi dulu kan. Jadi makanya kan berkali-kali saya bilang, ya bagaimana sistemnya kita bikin kayak begitu? Jadi mau gimana lagi kita coba? Nggak mungkin kita angkat batu, lempar-lempar sana, bakar sini, nggak mungkin gitu kan. Jadi ya itulah sistem. Mau bilang apa? Pasti ada yang tidak senang, pastilah itu ya. Oh ini anak 30 tahun, bla bla bla, macam-macam lah. Ini mungkin untuk Jokowi punya anak, si Kaisang gitu ya. Dari segi politik saya rasa oke lah orang bicara itu. Tapi begitu dia jadi sistem, kita mau bilang apa? Tapi Begitu. oh gitu. Tapi timeline sekarang itu Bang diajukan apa namanya? Gugatan, kemudian MA juga putusinnya sekarang. Itu menurut Abang gimana Bang? Ya. Banyak menganggap ini wah ini ngakalin lagi nih. Iya, karena aturan. pernah ada. Iya, kalau dari presiden politik pasti orang begitu bilang begitu. Tapi kan ini beliau kan sarjana hukum juga, lawyer, lebih senior dari saya begitu ya. Beliau 71, saya baru 60. Beliau duluan lihat dunia, beliau duluan masuk ke dunia praktek, dunia antah berantah ini gitu ya. Duluan lihat dolar. duluan lihat dolar. Gitu. Kan tadi beliau bilang kita ini belum apa-apa sih di kampung, beliau udah pakai Bentley. Bentley kan tadi. Nah, jadi kita tahu itu risiko. Dari segi politik orang bilang apapun terserah deh. Sistem tidak mengatur misalnya Anda tidak boleh mengajukan review atau apapun namanya untuk hal-hal seperti ini dalam situasi kayak begini. Hal-hal begini hanya bisa diajukan untuk pada situasi yang kayak begini. Tidak ada itu. Jadi mau apa? Nah, itu saya minta maaf ya dengan segala hormat pada orang-orang katakanlah yang menolak atau punya pikiran lain tentang masalah itu, saya hormat gitu ya. Tapi saya tunduk pada sistem. Sistemnya begitu, Anda mau apa? Ya secara pribadi kita mungkin nggak senang lah, tapi ya ini sistem, kita bernegara mengikuti sistem. Begitu itu bos, kalau saya melihat persoalannya sekarang ini. Iya. Kalau dirubah ini Bang, ini kan masalahnya 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur terhitung kalau dalam PKPU penetapan pasangan calon. Ya penetapan. Betul, dan ini dinilai bertentangan dengan undang-undang pilkada gitu. Karena di undang-undang pilkada katanya saya lihat nggak ada ya ketetapan pas penetapan calonnya itu Bang gitu. Jadi nggak ada anjuran bahwa 30 tahun itu pada saat penetapan calon. Sambil aku lihat-lihat juga. Menurut Abang gimana Bang? Nah kalau di undang-undang tidak ada penetapan, maka memang di undang-undang di PKPU tidak bisa bikin lain. Begitu itu tidak bisa dibikin lagi kan undang-undang cuma menjabarkan ya udah jangan ada pembatasan di situ. Kalau itu kalau KPU mengatur lain kan itu berarti KPU membuat norma tersendiri yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Begitu itu. Nah, mungkin itu yang menjadi satu di antara beberapa barangkali ada beberapa sebab. Satu di antaranya adalah kenapa Mahkamah Agung memutuskan udah nanti dalam penetapan calon terpilih baru usia 30 gitu kan. Sebelum itu enggak. Jadi siapapun ya sebelum itu bisa daftar. Begitulah kurang lebih kira-kira. Jadi ini interpretasinya dipaksakan apa enggak menurut Abang? Saya rasa kalau norma kayak tadi itu interpretasi ini saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang dipaksakan. Kalau norma undang-undangnya kayak tadi itu, lalu putus Mahkamah Agung memutus seperti itu, menurut saya tidak. Dalam seluruh metode, paling tidak satu metode ekstensif misalnya, menurut saya dapat dipakai untuk menjustifikasi tafsir itu. Sekali lagi, rasanya ini lebih tepat disebut atau dikualifikasi dengan interpretasi ekstensif. Dia perluas makna 30 tahun tidak terbatas pada pendaftaran, tapi
time-nya dimundur sampai pada waktu pelantikan Ya, atau ini- penetapan calon terpilih. Ini karena saya lagi baca undang-undang nih Bang. Ini apa namanya? Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota. Memang nggak ada. Makanya tidak boleh nggak tidak bisa dibatasi pada waktu pendaftaran. Pendaftaran. Pada waktu pendaftaran dia harus 30 tahun. Pada waktu pendaftaran dia harus 30 tahun. Itu PKPU. Nah, kalau Anda bilang itu, kalau undang-undangnya kayak begitu, maka pada waktu pendaftaran dia harus 30 tahun. Ah, ini undang-undang. Tidak Bang. bisa tidak. Berarti ada yang salah dong sama putusan Ya. Mahkamah Agung. Karena undang-undang Nah. itu berkata gitu, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon Nah, bupati wakil saya bupati, rasa serta kalau wali kota, kalau wakil kalau wali kota. kalau benar saya nggak itu baru tok udah. ya. Saya rasa kalau begitu normanya gitu ya, memang tidak bisa ditafsir lain. Berarti ekstensif tadi yang saya bilang tadi ekstensif tadi itu juga tidak tepat. Kalau normanya kayak begitu, maka pada waktu pendaftaran dinyatakan terdaftar itu memenuhi syarat terdaftar, saat itu dia berumur 30 tahun. Tidak boleh kurang 1 hari pun dari 30 tahun pada Di saat mendaftar. Iya, pada saat pendaftaran. Oh, Kata mendaftar itu tidak dapat ditafsirkan menjadi penetapan pemenang. Tidak bisa tidak. Dalam ilmu hukum tidak diberikan tempat itu. Anda senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Kalau sekali lagi normanya kayak begitu, dibilang 30 tahun sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat mendaftar, maka mendaftarkan beliau ini tahu nih, mendaftar itu tidak sama dengan penetapan. Kalau penetapan kan kita sudah bertarung itu, baru sudah hitung hasil kan, baru ditetapkan. Di undang-undang nggak ada pada saat pendaftar Bang. Nah, pada pendaftaran kan? Nggak ada. Cuma 30 tahun aja. Jadi di undang-undang pasal 7 Oke. itu cuma selain bertakwa dan macam-macam, itu Yes. Pak di poin E pasal 7 berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati serta calon wali kota, wakil wali kota. Udah, titik. Ada kata pendaftaran nggak Nggak sih? ada. Oh, nggak ada. Oke. Nggak ada. Ini undang-undang pilkada. itu syarat kan? Itu yang kemudian diterjemahkan oleh Ya. PKPU bahwa Menjadi 30 tahun. menjadi pada saat mendaftar. Mendaftar. Itu yang kemudian digugat ke Ya, Mahkamah kan, Agung bahwa ya. pada saat pelantikan. Ya. Di undang-undang sendiri tidak di Itu di atas apa tulisannya? nggak ada. Syarat apa? Ini syarat calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila bla calon. bla bla bla, Ya. ya. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan. Itu kan syaratnya, tapi payungnya itu apa? Judul besarnya. Undang-undang pilkada. Enggak ininya nih. Ya udah betul itu. Oh, ketentuan Ini apa? calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati wali kota, calon wali kota, wakil wali kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, persyaratan. Calon. Ya. Syarat itu begini. Kalau Kalau ini kondisinya calon ya hari ini, Iya, iya. bukan Iya. Kandidat. bupati atau gubernur terpilih kayak Ya, gitu. lalu PKPU mengatur 30 tahun itu pada saat mendaftar. Pendaftaran, betul. Oleh Mahkamah Agung diubah Ubah. menjadi pada saat penetapan. Ya. 30 tahun gitu ya. Betul. Ya sebenarnya harus kita bilang gitu ya. Logis memang keputusan PKPU itu logis. Karena kalau Anda tidak sampai 30 tahun Anda tidak bisa mendaftar. Anda tidak memenuhi syarat. Iya, iya, iya. Hukumnya Anda tidak sah. Iya, iya. Kalau begitu itu maka Karena calon ya. Karena calon. Iya. pada mendaftar itu kan masih calon. Calon itu baru setelah dia memenuhi syarat calon itu baru dia bisa pergi kemana kampanye bla 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 itu. Kalau dia tidak memenuhi syarat dia tidak bisa diterima. Karena kan Kalau kita mendaftar bukannya bakal calon Bang sebelum Loh. ditetapkan. Tapi begitu dia daftarkan kan dia jadi calon kan? Bukan bakal calon. Oh, bakal calon bagaimana? Sudah mendaftarkan diputuskan tuh. Iya. Begitu Sudah. masukkan syarat-syarat ini beliau tahu lah gitu Iya, kan beliau iya, biasa udah advokasi calon. pilkada masuklah syarat-syarat ini bla 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 SCK lah bla 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 mana? Umurnya berapa pada saat itu? Oh belum sampai baru 29 tahun kurang 10 hari lebih. Nggak bisa. Bukan tidak masuk syarat, tidak Itu memenuhi syarat. menurut PKPU. Belum itu KPU. PKPU itu yang diganti, yang diminta untuk diganti oleh Nah, Agung. oleh Menurut Mahkamah Abang, Agung. Menurut- logika hukumnya gimana, Bang? Enggak, menurut saya sih yang tepat itu keputusan KPU itu. PKPU itu. Udah benar tuh. Udah benar tuh PKPU itu. Putusan Udah benar. ini nggak tepat. Iya, rada ekstensif dan tidak logis. Oh, agak iya, itu. agak susah logisnya, menarik logisnya susah. Karena Anda daftar ini, begitu daftar kan datang dengan syarat-syarat nih. Ya. Syarat-syarat itu oleh PKPU diverifikasi. Ya. Begitu ya. Oke, Anda ini 30 tahun pada saat mendaftar. Tak memenuhi syarat. Ditetapkan. Jadi calon. Ditetapkan jadi calon.
Kalau Anda tidak sampai 30 tahun kan tidak bisa mendaftar. Karena klausulnya sebagai Iya, calon. Ya, karena Bang. itu calon. Bukan gubernur terpilih. Bang, Anda ya? baru menjadi calon setelah ditetapkan sebagai calon. Untuk menjadi calon Anda punya usia mesti 30. Oh iya. Begitu itu. Jadi pada saat penetapan KPU Penetapan KPU tentang Bahwa dia orang calon, ini memenuhi syarat menjadi calon, baru ditetapkan jadi calon kan? itu harus 30. Harus 30. Itu interpretasi undang-undang Yes. menurut Abang. Ya, itu yang ditafsir oleh KPU ya, gitu ya. Dan menurut saya itu masuk akal. Dan penetapan itu ketika sudah naruh berkas dan segala macam. Oh iya kan, kalau Anda tidak masih berkas beliau ini, atau saya datang, beliau KPU, saya datang bawa syarat-syarat. Kalau saya tidak bawa syarat-syarat, apa yang dia verifikasi? Apa Jadi yang dia verifikasi? apa yang dikatakan Pak Margar itu betul. Apalagi beliau kan seorang profesor doktor hukum tata negara. Jadi itu benar. Tapi kalau saya melihat bukan kaitan dengan undang-undang dan lain sebagainya. Apalagi kita mesti mengakui juga. Ini kalau bicara generasi muda nih sensitif loh. Oh iya. Generasi Gen Z ini sekarang mayoritas. Walaupun kita tidak mengenal dominasi dan tirani. Mayoritas dan minoritas. Abang pun Gen Z kan 17 tahun. Saya juga Gen Z Iya. ya. 17 tahun. Iya. Jadi itu nggak jadi apa. Sama aja seperti yang kemarin juga MK. Tinggal memang selalu diingatkan kita tidak menganut trias politika. Kan itu. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini kan yudikatif ini kencang banget maju ke depan. Kan itu. Sedangkan kita tahu pembuat undang-undang itu DPR. DPR sama pemerintah. Itu aja. Tapi kalau saya lihat Ini lama-lama jadi apa kayak dulu istilah government by court. iya. Terus sekarang judisialisasi politik. Ya. Hasrat-hasrat politik itu dilegalkan pakai Hukum. hukum ya. Hukum, Putusan hukum bla 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 gitu. Ini di tahun-tahun 30-an ini ramai di Amerika Serikat. Iya. Dan disebut dengan apa? Ya, judisialisasi politik itu. Dulu konteksnya apa tuh Bang? Judisialisasi politik itu dulu di Amerika. Oh, itu yang Abang misalnya pelajari undang-undang apa? undang-undang tentang tenaga kerja, undang-undang perumahan, undang-undang perburuan segala macam itu, recovery Industrial Recovery Act gitu ya. Agriculture Adjustment Act segala macam itu semua mimpi-mimpi politik dalam rangka recovery ekonomi pada tahun 30-an, depresi ekonomi Great Depression dulu itu. Lalu itu dikasih dasar dengan buat undang-undang. Iya. Maka dibilang itu judisialisasi government dan banyak sekali pada waktu itu Mahkamah Agung Amerika Serikat itu menyatakan inkonstitusional berbagai macam undang-undang yang dibikin oleh DPR pada waktu itu, sehingga ada satu ahli kalau tidak salah tuh siapa Donald yang mengatakan bahwa ini kalau terjadi government by the court. Oke. Nah begitu karena segala macam court. Oh, ini agak mirip aturan undang-undang yang dikeluarkan pada saat kita Covid itu Bang ya, aturan darurat itu Bang ya. Yang tahun 2020. Iya, tapi kan pada waktu itu kita tidak dengar court bolak-balik batalkan itu. Yang saya maksud dengan judisialisasi by court atau government by court itu adalah itu Mahkamah Agung itu masuk ke dalam kerja-kerja pemerintah gitu ya, lalu batalkan. Padahal pemerintah kan mesti bertindak cepat gitu kan untuk recovery ekonomi itu. Yudikatif cabang kekuasaan yudikatif kebablasan lah gitu ya. Bablas karena itu mencampuri rumpun kekuasaan lain. ya, karena itu dan ini fenomena yang apa boleh dibilang menjadi biasa sebenarnya. Mengapa biasa? Karena di tahun 1801 itu apa Presiden Thomas Jefferson itu bilang, ini Mahkamah Agung ini kalau begini modelnya, sebentar batalkan, dia yang memonopoli interpretasi konstitusi, dia ini jadi despotisme. Kan tidak ada orang yang kontrol, dia lebih tinggi dari yang lain. Nah, gitu loh. Nah ini ya lama setelah itu baru terjadi lagi di tahun-tahun 30-an itu Great Depression dulu itu. Iya. Nah gitu itu. Abang ngeliatnya gimana Bang? Iya betul. Apalagi semenjak reformasi kita sudah tidak mengenal lagi lembaga tinggi. Semua kan sama. Kalau dulu kan ada Lembaga tertinggi ya Bang? tertinggi, lembaga tinggi kan. Tapi sekarang udah enggak. Jadi benar apa yang dikatakan beliau. Tapi kalau yang saya khawatirkan ya, sebenarnya apalagi ini kita mau pilkada, ya hati-hatilah biar masyarakat kita tenang apa semua dengan janji-janji. Janji-janji itu lebih sensitif. Sama kan itu yang saya katakan ya di salah satu saya punya medsos di Twitter saya katakan
karena menyahut apa yang dikatakan Pak Prabowo, jangan ganggu kalau nggak mau ikut bergabung, kan itu rame ya. Tapi kan nyatanya kan yang mengganggu dari dalam juga, bukan dari luar. Bahkan dari Pak Prabowo sendiri, apa itu? Makan siang gratis. Itu kan jadi rame. Belum lagi yang seperti saya katakan tadi, walaupun saya bercanda, susu menjadi telur. Yang gitu-gitu. Apalagi sekarang ada lagi perumahan rakyat. Waduh, mau dipotong lagi gaji-gaji. Nggak tanggung-tanggung lagi, lebih kurang 3%. Kita kembali ke putusan Mahkamah Agung tadi yang minta mengubah PKPU sehingga orang yang pada saat mendaftar belum 30 tahun itu bisa mendaftar. Nah, menurut Abang memang putusan ini itu memang betul-betul dalam kerangka penegakan hukum, memperjuangkan keadilan dan hak asasi hukum bagi semua orang, atau ada amis-amisnya kalau Abang lihat? Kita dari kacamata mana kita bisa, kalau kita mau bilang ya, tapi kan semua tidak bisa dilihat ya. Kalau dibilang amis, kita bisa lihat, oh ikan baunya amis. Tapi kan kalau bau kan nggak bisa. Tapi kita positive thinking saja. Kalau memang ada generasi muda yang dia pantas, apa salahnya kok? Kan itu aja. Kalau dia pantas, biarin aja. Kita harus kasih juga kesempatan sama mereka. Jangan juga yang tua-tua ini terus kan. Ya itu. Jadi udah bener nih Bang ya. Untuk membuka peluang bagi siapapun, terutama yang muda. Tapi tidak menutup yang tua, kalau memang dia sangat dicintai, dipertahankan ya. Jujur aja, kami baru nanti PDI Perjuangan itu Munas baru 2025. Tapi udah tegas kemarin hasil Rakernas 5 kami, semua meminta kembali Ibu Mega menjadi ketua umum lagi. Jadi kita kembalikan kepada rakyat, karena itu Ibu Mega memerintahkan kami semua kader-kadernya turun ke bawah, sentuh, rebut, menangkan hati rakyat itu. Jadi nggak apa-apa, kita terima aja itu. Ya, saya senang lah ya, karena di hukum itu kalau Anda bilang sesuatu mesti dapat diverifikasi. Nah, sementara tadi kalau saya terminologi amis-amis tadi kan kira-kira oh ini ada begini nih, ada begini. Ada maksud lain. Ada maksud lain gitu. Ada udang di balik bakso. Kan udang di balik batu itu kan jujur saja kita nggak bisa verifikasi kan. Nggak bisa. Jadi ya memang tidak bisa. Makanya tadi saya bilang ya kalau sudah putus begitu kita mau apa? Sama dengan putusan kemarin itu Bang yang di Mahkamah Konstitusi itu. Mau apa? Anda tidak suka 1000 kali pun sistemnya bilang begitu. Putusan Mahkamah Agung itu bersifat final. Mahkamah Konstitusi memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara bla 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 yang putusannya bersifat final. Mau apa? Mahkamah Konstitusi. Iya, Mahkamah Konstitusi gitu ya. Mau betul final. Nah, di Mahkamah Agung ini perkara judicial review itu tidak bisa dites juga, di challenge juga. Begitu putus dan selesai. Oh, ini final. Iya, di final juga. Iya. Nggak bisa digugat Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Jadi hukum udah. Masuk di lembaran negara, habis jadi hukum. Mau apa? Mau seribut apapun kita bilang ekstensif, analog, bla 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 bla, nggak bisa jadi hukum ini. Udah selesai. Perkara ini nanti siapa yang untung, urusan lain tuh untung tuh. Kan ini normal. Karena Tapi itu secara substansi kata Abang tadi logiknya agak jauh ya tadi ya kalau. Ya logiknya karena Anda akan disebut sebagai calon gubernur kalau Anda ditetapkan menjadi calon. Untuk ditetapkan menjadi calon itu Anda memenuhi syarat. Satu di antara syarat itulah usia harus 30 tahun atau 25 tahun untuk bupati. Nah kalau itu belum sampai bagaimana jadi ditetapkan Anda memenuhi syarat? Karena tadi dibilang di pasal 7 itu kan syarat itu. Cuma calon gubernur dan wakil gubernur. Syarat. Oke, kalau bagi sistem Abang bilang Mau nggak mau. Ya. Tapi kenapa sistemnya bisa nggak logis gitu outputnya menurut Abang, apa sebabnya? Saya kan ini kita bagus lah karena ini beliau sarjana hukum gitu ya. Memang ini kadang-kadang kan tafsir, sudut tafsir, instrumen alat tafsirnya. Alat tafsir yang digunakan berbeda, ya outputnya berbeda. Begitu ya. Boleh jadi Mahkamah Agung, saya tidak tahu, saya belum baca putusannya, tapi sebagai sarjana hukum saya bisa bilang bahwa sudut tafsirnya dan jenis tafsirnya yang menghasilkan putusan seperti itu. Kalau Anda bilang itu salah, koreksi melalui putusan yang sama. Itu berarti sistem harus menyediakan kita koreksi, tapi sistem tidak menyediakan koreksi. Jadi udah selesai. Ini sama nih. Anda bilang itu buruk, tidak juga. Mengapa? Kalau orang belajar undang-undang dasar Amerika Serikat misalnya,
Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu tidak memberikan kewenangan judicial review kepada Mahkamah Agung. Nggak ada tuh. Itu kreasi aja itu dari John Marshall. Dan kalau Anda mau cek konteks pada waktu itu pertarungan antara Partai Republik dengan Partai Demokrat. Asli. John Marshall itu Republik asli. 19 hari sebelum masa berakhir jabatan Presiden John Adams, dia itu diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung. Itu John Marshall itu 19 hari sebelum John Adams mengakhiri jabatannya sebagai presiden, dia angkat John Marshall itu menjadi Mahkamah Agung. Dan ketika dia angkat menjadi Mahkamah, John Marshall itu sudah menjadi Ketua Mahkamah Agung, dia masih jadi Menteri Sekretaris Negara. Jangan salah. Jadi pada diri dia itu pada saat yang sama dia Ketua Mahkamah Agung, pada saat yang sama dia Menteri Luar Negeri, Sekretaris Negara itu. Kawan ini yudikatif eksekutif dua-dua. Balu nggak coba itu. Tapi itu yang terjadi. Lalu kita bilang itu judicial activism, judicial progressism, apalagi segala macam tuh. Tapi begitu kenyataannya. Ini pertarungan karena Republik itu udah kalah di presiden dan kalah legislatif. Tinggal satu nih, judicial ini. Bagaimana nih? Kita bolos lagi nggak? Kita makan barang ini. Bikinlah undang-undang yang bahlul itu. Lalu angkat berapa orang, 40 sekian hakim. Satu orang, ada 17 orang tidak ikut terangkat pada waktu terjadi peralihan kekuasaan. Namanya satu di antaranya, namanya Marbury itu. Lalu tidak diusulkan, dia perkara. Bagaimana nih barang ini nih? Orang ini sudah lulus tes, tapi tidak diajukan untuk diangkat menjadi hakim. Bagaimana orang rugi nih? Karena tindakan sewenang pemerintah. Masa kita biarin ini nih? Kawan ini, ini kita judicial review. Dia bikin, jadi ini kreasi sendiri. Tapi lalu kita sampai sekarang. Tapi kita nggak punya mekanisme hukum lagi untuk mengkoreksi. Nah sayangnya itu. Iya, udah nggak punya lagi dan juga politik. Sama kayak kemarin yang MK waktu Pilpres. Kalau itu dimasalahkan kan kemarin yang menjadi masalah kan 3 periode presiden atau diperpanjang. Kalau itu dipermasalahkan jadi diperpanjang. Ini juga. Ibu Mega top tuh. Ibu Mega kita salut di situ. Top di situ. Top. Harus aku ya. Ketua umum kami segala macam ini beliau. kita mesti. Sama juga ini. Kita kan udah sepakat kemarin Pak Jokowi maunya dipercepat sebelum pelantikan. Tapi sekarang kan sudah sepakat ya, akhir tahun November Desember. Ini kalau diramaikan lagi nanti tahun depan jadinya pilkada. Udahlah kita mengalir aja lah hidup ini. Persiapkanlah kader-kadernya yang muda kalau memang mau kasih yang muda. Tapi bukan berarti yang tua nggak bisa maju. Silakan juga yang tua. Itu aja. Kalau memuluskan lagi-lagi kan yang di publik ramai kan ini cara memuluskan atau mengakali bagaimana putra bungsunya presiden ketum PSI bisa. Ya kan ada bang, itu MK sama MA bang, mahkamah kakak sama mahkamah adik katanya. Enggak, kalau itu di medsos. Iya Rame di medsos. Rame di Twitter bang. Iya, ada bang. Oh gitu ya? Iya rame bang dia. Ya itu politik. Abang nggak punya Twitter siapa? Itu kalau Bang Ruhut ada Twitter dia. Netizen juga kita himbau. Kita belajarlah positive thinking. Jangan kita apa-apa semua negative thinking. Nah ini akhirnya nggak baik. Norman Vincent Peale, seorang filosof yang dia awalnya pendeta, itu betul dia bilang kita positive thinking lah. Seperti kan keren Pak Margarito, dia sangat positif. Lihat masalah ini sebagai seorang ahli tata negara, udah apa lagi? Gitu. Ya, kalaupun salah tapi nggak ada disediakan cara di sistemnya kalaupun itu dia itu masalah. Jadi kamu mau apa? Nggak ada gunanya juga kita ribut-ribut. Kamu mau datang bakar itu Mahkamah Agung, kamu bakar sana sini. Kan nggak ada tuh. Sama ini kayak sistem. MK kemarin. Sistem makanya saya bilang Anda senang tidak senang ini sistem berlaku bagi hukum sejak saat ditetapkan. Mau apa? Iya. Kamu beribut? Kita hidup kan pakai sistem. Ya lalu kan orang maaf ya, ini bukan kan abang di sini gitu ya. Lalu kalau orang bilang ini kan keadilan menurut orang terbanyak begini. Saya di satu podcast atau TV saya bilang loh, apa begitu cara berpikir Anda? Kalau Anda menggunakan keadilan itu berdasarkan suara terbanyak, jumlah terbanyak, di Republik ini Islam dominan. Iya. Begitu ya. Kalau pakai cara begitu maka apa saja itu. Terus bagaimana yang lain-lain ini? Iya. Bang Ruhut tidak begitu cara kita karena itu kita bikin sistem kan Bang, begini. Itulah gagasan Bhinneka Tunggal Ika itu kita transformasi dia ke dalam sistem. Tidak ada urusan banyak dan sedikit. Benar ya benar, salah ya salah, titik. Salah. Ya, kau mau Islam, kau mau Kristen, kau mau apakah, kalau salah. Islam benar ya benar, titik. Bersyukur baru sehat itu. Punya ideologi Pancasila. Termasuk hal-hal yang tidak logis masuk ke dalam sistem pun juga harus kita terima.
itu logis, tidak logis. Ini kan logis dan tidak artifisial doang. Ini kan artifisialnya apa? Tetap sudah diterima 30 tahun. Cuma pada satu pendaftaran atau lulus karena tafsir udah satu pendaftaran, satu nanti penetapan pemenang gitu. Cuma di itu doang. Tapi poin besarnya adalah 30 tahun atau 25 tahun. Dan gagasan mengenai 30 tahun, 25 tahun itu ini pernah diperdebatkan di Konstituante. Jadi presiden 30 tahun bisa di Konstituante. 56, 59 itu. Ada pikiran begitu. Nah, sekarang kita lihat Presiden El Salvador. Itu anak umur berapa? 35 tahun kalau nggak salah tuh. Top tuh. Di El Salvador tuh. Jadi sudahlah. Tapi saya rasa memang iya sih. Kita mesti belajar sih memang untuk berpikir. Ya sudah, masih sebanyak perbesar kita punya energi positif lah kata-kata orang. Iya, gitu. Positif aja. Gitu. Nah, gitulah sudahlah. Toh nanti diadu misalnya lu nih, diadu di Pilkada Jakarta kan rakyat nentuin. Itu Bang, pilih apa enggak? Belum tahu. Gitu Bang. Saya setuju apa yang Paten. Sama dong, logikanya Bang Margir itu kan sama kayak Gibran. Mas Gibran maju sebagai kandidat. Iya kan, ya kalau abang nggak suka ya kan nanti rakyat yang jangan pilih. Iya, karena itu kan orang bilang kenapa nggak dimasalahkan dulu Bang gitu. Nanti jadi ditunda pemilu kan kita udah terjadwal. Jadi lebih canggih bro. Pemain dia kan. Abang ini udah ngerti nih kita ke pemainnya. Tapi bisa tunda-menunda nih apa? Tunda-menunda. Tapi kan masalahnya rakyat kita itu apa ya? Enggak king philosopher gitu kan. Ya oke, paham gitu ya. Iya, yang akhirnya menentukan ya tidak dengan cara king philosopher juga, yang mana hakim harusnya paham. Logiknya jadi lebih rendah ketimbang rakyat kan. Oke, karena itu begini gitu ya. Sebenarnya begini, kalau kita milih republik, esensi republik itu pemimpin itu tidak boleh pakai diwariskan, pakai dipilih. Bagaimana caranya? Pokoknya dipilih. Apakah itu rakyat atau DPR terserah, pokoknya dipilih, tidak wariskan. Itu saja esensinya. Itu republik. Sejak Romawi kuno, republik pemimpin mesti dipilih, bukan waris. Titik. Dan udah dipilih, apalagi dipilih. Mau ribut apa? Iya. Makanya kalau Anda ribut waktu kemarin Pilpres itu, saya bilang kalau begini terus ribut terus, kalau Anda yakin bahwa Pilpres itu ribut bla 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 bla, udah kita balik aja ke MPR dah. Iya. 700 orang itu aja yang pilih itu. Jadi kalau ribut terisolasi di situ aja tuh. Dan kan orang-orang yang ya dalam tanda petik orang-orang ya tidak percaya sampai di bawah lah kira-kira gitu. Biayanya murah bla 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 gitu. Udah demokratis. Tidak ada urusan demokrasi. Republik mengharuskan dipilih. Jangan tunjuk menunjuk, angkat mengangkat. Titik. Iya. Kalau musyawarah dipilih, oke, kita bertiga. Tiga-tiga pilih beliau. Udah selesai. Udah selesai. Karena itu kita juga, saya dari PD Perjuangan, siapapun pemenang pada waktu itu kita yang duluan mengatakan selamat. Kita nggak masalahkan itu. Kemarin kita Rakernas, Ibu Ketua Umum jelas, Mbak Puan juga jelas ya. Kami mohon maaf. Ada partai kami yang ada kader kami yang pengkhianat, kan itu aja. Tapi kalau itunya kita hormati semua. Kita hormati. Tapi memang Ibu Megawati kita mesti berikan kredit tertentu ya dalam isu tadi yang beliau bilang tadi itu agak 3 periode tambahan bla bla bla. Saya rasa di hari-hari itu pada waktu itu gitu ya. Kalau beliau juga diarus 3 periode, jadi barang itu. Jadi barang itu. Tapi kan Ibu Mega tegas tidak taat pada konstitusi. Nah itu top tuh. Itu mesti kita beri. Apapun ceritanya itu kredit terbesar buat bangsa ini. Berhenti semua itu. Berhenti. Kita mesti applause itu sama Bu Mega. Ya harus applause lah. Kita mesti apresiasi. Nah, di situ saya sebagai orang yang belajar tata negara yang mendalami soal kayak begini, saya ini top. Tanpa itu mungkin ceritanya jadi lain. Iya. Jadi karena begitu mungkin semuanya governance by court. Ya. Karena nggak bisa diajak berbicara Bu Meganya kan. Iya. Akhirnya lewat jalur pengadilan semua kan. Iya. Tapi kan begini bos, orang ini kan mesti punya karakter. Apapun itu, itulah Ibu Mega. Dia terserah Anda bilang apa, tapi itulah Ibu. Di batas tertentu, tadi saya bilang untuk isu masa jabatan bla 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 itu, saya bilang itu sikap top, harus diberi apresiasi. Kalau dia bilang ya pada waktu itu, udah 3 periode.
Ubah undang-undang dasar sepakat datang. Tapi enggak, dia bilang kita tunduk pada konstitusi. Itu top tuh. Jadi Kalau saya itu top. Jadi ini nggak ada soal nih Bang ya, soal Nggak. peraturan MK ini nggak ada masalah. Itu nggak usah kita soalkan. Rasanya beda dengan waktu itu PD Perjuangan termasuk Bahrul juga menolak keras putusan MK. Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya Bang ya. Iya. Yang akhirnya membuat Mas Gibran bisa maju menjadi wakil presiden. Iya. Ini perasaannya beda Bang. Ini beda. Kalau misalnya Kaisang nanti misalnya maju, Iya, silakan aja. perasaan Abang beda nih. Apa kegeramannya atau kemarahannya beda? Iya, karena kan Atau nggak marah lagi jangan. karena ini kan istilah politik itu kalau Pak Margarito sebagai ahli tata negara suka mengatakan kalau kemarin tuh last minute. Kalau ini kan nggak ada, mengalir kok ini. Nggak ada masalah. Jadi beda dengan Ini juga putusan last nomor minute 90. Bang. Karena dimasukkannya April nih. Iya. 23 April kalau nggak salah, dan oleh partai politik yang kemarin mendukung Pak Prabowo. Jadi muatan politiknya memang ya kerasa. Garuda ya? Iya, Garuda Bang. Siapa? Agus Jago ya? Bukan, itu Prima. Prima. Iya. Ya, nggak tahu deh. Ya apapun itu memang menurut saya kalau Anda tidak setuju kan memang sistem menyediakan itu. Undang-undang kan bisa diubah melalui dua cara gitu ya. Legislative review atau judicial review. Legislative review prakarsa saja bisa datang dari pemerintah atau datang dari DPR. DPR. Kalau tidak ya judicial review. Itu jadi sistem. memang ada celahnya ya udah digunakan. Sistem. Buat KPU seberapa penting KPU dan seberapa cepat KPU harus merespon putusan ini? Atau bisa Auto Auto aja juga otomatis? nggak apa-apa. Tidak ada lagi mau apa lagi. Tinggal ubah aja tuh. Kemarin tuh auto kan waktu Ya, dan Pilpres ini juga, kan? itu juga bisa Iya. juga kok. Ini oke aja nih. Kalau diubah satu pasal doang kok. Satu pasal tadi itu yang Tapi PKPU ini, itu diubah aja. Bang, apakah situasi kayak begini nih makin membuat Nah, karena itu Anda mau bilang ini kan. Karena itu tapi saya tinggalkan ini ya. Khusus misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Saya mau bilang begini supaya satu waktu itu Mahkamah Agung. MPR ya, tapi saya geser ke Mahkamah Konstitusi Oh, ini. Ini kan analog saja sebenarnya nih. Oke, Kalau dia sudah putuskan kita diam nih. Ya. Tidak bisa dia bilang bisa mau apa. Ya. Karena sistem tidak menyediakan cara untuk membatalkan itu. Karena itu khusus untuk Mahkamah Konstitusi itu saya pernah bilang begini. Kita pikirkan deh agar MPR ini kita beri dia kewenangan untuk semacam post review untuk isu-isu konstitusi tertentu. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak menjadi lembaga tertinggi di negeri ini. Nah, mungkin juga untuk putusan Mahkamah Agung ini, misalnya kayak begini nih, kita mesti buka kemungkinan Post review. Post review. Apakah misalnya Oleh apa boleh jadi judicial review-nya juga double gitu ya, semacam kalau kasasi kan habis itu ada PK tuh. BK. Nah, mungkin kita bikin apa kayak karena ini cuma ngarang-ngarang doang kok nih. harus amandemen konstitusi dong Bang. Nah, kalau Mahkamah Agung itu tidak perlu kok. Nggak, kalau yang ide kalau yang Abang tadi tadi iya. post review itu, Iya. Tapi ini memunculkan persepsi ketidakpastian hukum nggak di menurut Abang dengan apa yang terjadi hari ini? Oh enggak. Enggak ya? Enggak dengan udah Dan pasti kan ini. kan sudah pasti. Pasti nih. Oh iya. Orang bisa daftar pada waktu daftar tidak perlu Iya. 30 tahun persis pada waktu daftar. Ya. Nanti pada waktu pelantikan Nah, 30. harus 30. Jadi kalkulasi itu. Ya. Kalau daftar tanggal 27 Agustus misalnya, Belum 30. belum 30, pada waktu pelantikan kau harus 30. Kalkulasi berapa nih berarti? Dia 29 tahun berapa bulan gitu kan? Ya. Sehingga pas pelantikan kau 30. Clear. Meskipun pas pendaftaran belum 30. Belum 30. Begitu. Paten lah. Ya mau apa, Bos? Iya. Mau apa? Iya, masalahnya udah mau apa aja kita udah. Iya, Mau gimana lagi? Buku Bang ya. Sistem. Mau apa lagi? Nah, Buat yang mau tidak apa? suka apalagi Bang jalur yang Enggak ada Nggak lagi. ada, dong. nggak ada ya? Nggak ada lagi. ya lagi-lagi kembali Kalau ke rakyat. kalau dia mau Kalau nggak suka, judicial jangan review pilih. lagi. Ya. Kalau dianggap Sudah jangan pilih. melanggar etika nggak Udah dipilih, jangan pilih. Udah bodo amat deh. Udah lu mau apa kalian jangan pilih. Nah, enggak lu produk bla bla bla. Udah jangan pilih. Titik. Udah. Sah kok. Gitu. Jadi saya rasa memang kita juga dipaksa untuk ya tadi kita pinjam lagi istilah yang beliau bilang tadi ya, berpikir positif. Iya. Dewasa. Kalau orang politik bilang dewasa dan Anda nggak suka ya sudah. Ya.
nggak usah pilih. Ya begitu. Jangan Anda sudah pilih di belakang Anda ngeyel, bla bla. Ngaco juga. Nah, gitulah kira-kira. Kita move on. Ya. Iya. Ya, Nah, kita Bang. mesti move on itu dari situ.